Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman di Prodi D3 Keperawatan semester 1 semuanya dalam kondisi sehat, masih tetap ketat mematuhi protokol kesehatan COVID dan juga tetap semangat untuk menuntut ilmu. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani. Saya akan membahas tentang pembentukan sikap. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gangguan perilaku. Nah, untuk kali ini coba kita pahami tentang bagaimana kita dalam pembentukan sikap. Pembentukan sikap dan tingkah laku. Lingkungan mencetuskan tuntutan yang menimbulkan reaksi. Seringkali orang melakukan sesuatu karena tuntutan dari lingkungan. Ya, dari sini kita bisa belajar bagaimana seseorang itu berespon terhadap apapun yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan. Dari tuntutan tersebut biasanya akan direspon berdasarkan persepsi masing-masing. Ya, jadi misalnya begini, ketika membahas soal ini, saya akan coba memberikan analogi seperti ini. Misalnya saya mengatakan tentang virus. Nah, apa yang kemudian dipikirkan oleh seseorang yang misalnya si A. Si A ini adalah seorang IT, ahli IT. Ya. Kemudian si B adalah seorang dokter. Nah, ketika saya mengatakan virus pada dua orang ini, menurut teman-teman apa yang dua orang ini pikirkan? Ya, bisa jadi ketika saya mengatakan soal virus pada si A dengan latar belakangnya seorang IT, maka dia akan memikirkan bahwa virus ini adalah virus yang menyerang pada komputer, ya, virus yang menyerang pada komputer atau perangkat teknologi. Sementara si B yang berlatar belakang seorang dokter, dia akan memikirkan virus ini adalah sebuah penyakit, ya, sebuah virus yang memang bisa menyebabkan orang mengalami gangguan kesehatan. Nah, ini bisa menjadi bukti bahwa setiap apapun respon yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan, itu sangat terkait dengan persepsi kita. Begitu juga dengan perilaku kita. Jadi, kadang ada orang yang hanya diejek sepele, tapi responnya sudah sangat di luar dugaan. Misalnya tiba-tiba marah, memukul, dan sebagainya. Tapi di lain hal, ketika seorang yang sudah terbiasa untuk menerima cacian dan sebagainya, ketika dibully atau misalnya diledek dengan sesuatu yang negatif, bisa jadi responnya akan berbeda, ya. Nah, disinilah kita bisa membedakan bahwa sikap dan tingkah laku kita itu sangat ditentukan oleh bagaimana persepsi kita, ya. Nah, menemukan respon yang dianggap efektif. Jadi dalam sikap dan tingkah laku, seseorang itu akan cenderung menemukan respon yang dianggap paling efektif untuk dirinya, ya. Karena apa? Tadi kembali lagi ke persepsi seseorang. Banyak orang beranggapan bahwa ketika dia berespon itu sudah sesuai dengan dirinya. Ya, itu tidak bisa disalahkan. Akan tetapi bisa jadi itu dinilai lain oleh orang lain, ya. Semuanya akan kembali pada bagaimana orang tersebut menemukan respon yang efektif, yang dianggap paling efektif untuk dirinya. Berikutnya adalah menganggap atau merasa respon yang dimunculkan adalah hal yang benar karena memberikan keberhasilan dan kepuasan. Nah, ini bisa sekali lagi ini terkait dengan respon atau perilaku seseorang. Terbentuk perasaan jika ada orang yang merespon dengan cara yang berbeda dianggap salah dan cara kita adalah satu-satunya yang benar. Nah, adapun hal-hal yang berperan dalam pembentukan sikap dan tingkah laku adalah norma, kebudayaan, kebutuhan dan dorongan yang tak sadar atau unconscious drives. Ya. Norma-norma yang ada di sekitar kita itu secara tidak sadar akan
mewarnai tingkah laku kita. Contoh, hal yang sangat simpel, misalnya kalau di luar negeri, misalnya kalau di luar negeri kita sering melihat di TV-TV, di film-film barat, bagaimana mereka, apa namanya, merefleksikan atau menunjukkan, rasa sayang itu dengan ciuman ya, dengan ciuman dan sebagainya. Bahkan mereka tidak akan segan di tengah jalan berciuman seperti itu. Nah, kalau di sana itu hal yang sangat biasa karena memang budaya budaya dan norma di sana melegalkan tentang itu. Tapi apa yang terjadi jika tiba-tiba ada mahasiswa harapan bangsa yang tiba-tiba berciuman di tengah taman? Nah, ini pasti akan menimbulkan banyak kontra ya, karena sekali lagi budaya kita tidak mencerminkan hal tersebut. Ya. Hal ini yang nantinya akan berperan dalam pembentukan sikap dan tingkah laku. Selanjutnya budaya ya. Norma dan budaya, norma ini biasanya ada kaitannya dengan religi atau keyakinan terhadap seseorang terhadap agama tertentu dan juga budaya. Berikutnya kebutuhan dan dorongan ya. Kebutuhan dan dorongan juga ini tanpa disadari akan mempengaruhi ya pembentukan sikap. Misalnya seorang anak orang kaya di kampung ya. Biasanya kalau anak orang kaya di kampung, kalau untuk mencari uang dengan mengamen, rasanya nggak mungkin ya kalau dia lakukan di daerahnya. Tetapi ketika misalnya dia pergi atau hijrah keluar daerahnya, sementara kebutuhan hidupnya sangat mendorong dia untuk bekerja keras, maka mau tidak mau dia akan merubah perilakunya yang tadinya gengsi. Nah, ketika di luar daerahnya dia akan berani untuk menunjukkan apapun, melakukan apapun agar kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah ke arah pembentukan pemahaman diri. Ya, bagaimana seorang bisa memahami dirinya dengan baik. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan yang harusnya dijawab dengan jujur ya bagi kita semuanya. Yang pertama adalah bagaimana saya memandang diri sendiri. Nah, ketika kita memandang diri sendiri, ada konsep diri yang harus kita pahami. Nanti ini akan kita bahas di keperawatan jiwa ya. Akan lengkapnya di keperawatan jiwa di semester 4 kalau nggak salah ya. Nanti bagaimana kita memandang diri kita. Itu terkait dengan konsep diri ya. Ada gambaran diri, ada identitas diri, ada peran, ada ideal diri dan ada ideal diri seperti itu. Ya, memandang diri seutuhnya adalah ketika kita bisa melihat diri kita secara objektif ya. Adapun kekurangan dan kelebihan itu benar-benar bisa kita sadari. Kemudian yang kedua, bagaimana saya berupaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan fundamental saya. Ya. Coba teman-teman nanti bisa di beberapa pertanyaan ini coba kalian jawab ya, kalian jawab dengan jujur. Ya, kalau tadi memandang diri sendiri kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan ya. Misalnya kelebihan, saya kelebihannya berat badan gitu ya. Ya tulis aja misalnya. Kalau kekurangannya apa? Misalnya saya pemalas, saya mudian dan sebagainya. Nah, itu bisa dijawab dengan jujur. Dengan menjawab pertanyaan ini dengan baik ya, harapannya kita akan bisa lebih memahami siapa diri kita sesungguhnya seperti itu. Berikutnya sistem nilai apa saja yang menjadi anutan saya dan bagaimana sih sistem ini mempengaruhi dan membentuk tingkah laku dan pergaulan saya dengan orang-orang lain. Ya, seperti halnya tadi, ketika kita berhubungan dengan orang lain, di mana kita dibesarkan, misalnya ada seorang anak yang dibesarkan di lingkungan pesantren, di mana di lingkungan pesantren itu sangat menjunjung tinggi adab dalam bergaul, misalnya tidak bersalaman dengan lawan jenis atau yang bukan muhrim, atau misalnya dia sangat dibatasi untuk bisa bergaul dengan yang bukan apa namanya
bukan dari golongannya dan sebagainya. Nah, ini juga akan mempengaruhi seseorang ini ketika berhubungan dengan orang lain di luar lingkungannya, ya. Kemudian yang keempat, bagaimana saya berhubungan dengan masyarakat tempat saya tinggal dan bekerja. Contoh, sekarang ini kalau dikatakan di desa itu, kalau di desa mungkin suasana tepos seliro ya, gotong royong dan sebagainya masih kerasa ya. Tapi kalau di kota itu sudah mulai luntur, bahkan hilang. Nah, ini bisa kita lihat mulai mempengaruhi pola dan tingkah laku seseorang. Kemudian bagaimana gaya hidup saya? Gaya hidup terkait banyak hal ya. Gaya hidup yang misalnya terlihat mewah, sederhana, atau bahkan kekurangan. Atau yang sering kita lihat misalnya kalau di kota-kota besar individualisme ya. Gaya hidupnya individualisme. Cuek, lu, gue misalnya. Nggak peduli dengan orang lain. Nah, ini juga bisa kita jadikan arah langkah-langkah untuk memahami diri. Dan terakhir adalah apa pandangan hidup saya. Pandangan hidup atau misalnya kalau anak-anak zaman now itu visi misi misalnya ya. Visi misi itu seperti apa ke depan? Saya mau jadi apa sih? Teman-teman yang di D3 perawatan nih mau pengen jadi perawat yang seperti apa ke depan? Sudah tahu belum arahnya? Kenapa saya ngambil jurusan perawat? Apa sih sebenarnya masa depan perawat itu yang seperti apa sih? Nah, ini bisa menuntun teman-teman untuk lebih memahami kenapa saya mengambil jurusan perawat, kenapa enggak jurusan yang lain. Memang apa sih yang akan saya capai di kemudian hari dengan saya kuliah di jurusan perawat ini? Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman coba apa jawab dulu, jawab kemudian renungkan ya. Renungkan beberapa pertanyaan ini sehingga teman-teman akan lebih mempunyai arah. Oh, ternyata aku seperti ini. Oh, ternyata aku butuh yang segini dan sebagainya. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana saya memandang diri sendiri? Nah, individu yang comfortable terhadap dirinya atau individu yang nyaman terhadap dirinya biasanya dicirikan dengan ia menyenangi atau menyukai dirinya sendiri, tidak menyesali dirinya dan kehidupannya sekarang ini. Jadi dia menyukai bentuk tubuhnya, meskipun mungkin pendek ya, semampai atau semeter tak sampai, tapi dia misalnya menarik di bagian apanya. Nah, ini harus ditemukan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai citra diri yang positif, ya bukan tidak mungkin kalian akan tetap menjadi seorang pribadi yang percaya diri, ya. Dengan apa? Dengan tadi kita harus nyaman dengan diri kita, meskipun pendek, meskipun mungkin tidak seperti Luna Maya atau tidak seperti siapa gitu ya artis itu. Tapi kita tetap menghargai diri kita apa adanya, bersyukur dengan yang sudah diberikan oleh Tuhan seperti itu. Nah, ciri individu yang comfortable ini salah satunya dia tetap menyenangi dan menyukai dirinya apa adanya seperti itu, ya. Hal penting dalam pembentukan citra diri ini adalah pengalaman. Bagaimana seseorang menerima reaksi-reaksi dari orang lain yang signifikan atau significant other terhadap dirinya. Kalaupun ada orang yang menghina, ya, secara menghina fisik atau menghina apa ke diri kita, tapi kita tetap bisa menerima itu sebagai sebuah pengalaman berharga, ya. Jadi kadang ada orang yang tidak terima ketika dibully dan sebagainya. Sebenarnya ketidakpenerimaan ini akan menyakiti diri sendiri dan pastinya itu tidak bagus untuk perkembangan mental dari seseorang. Nah, respon kita terhadap pengalaman-pengalaman tadi akan sangat mempengaruhi terhadap pembentukan citra diri. Ya. Berikutnya, persepsi orang terhadap seseorang tidak statis, ya, tidak statis, melainkan berubah sesuai dengan lingkungan dan situasi di dalamnya. Jadi kita juga harus sadar
tidak semua orang menyukai kita dan tidak semua orang juga membenci kita. Nah, kesadaran diri untuk hal seperti ini sangat diperlukan bagi kesehatan mental, ya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu sedih ketika ada yang membuli dan tidak terlalu bangga ketika ada yang memuji. Biasa aja gitu ya. Tidak terlalu GR, juga tidak terlalu underestimate atau insecure ya, seperti itu. Ya. Kesadaran bahwa persepsi orang terhadap kita tidak statis, ya tidak melulu gitu. Tidak semuanya bisa suka sama kita. Pun sebaliknya, tidak semua orang juga membenci kita. Oke. Nah, selanjutnya, beberapa langkah untuk dapat merasa comfort, merasa nyaman terhadap diri sendiri. Pertama, kesadaran dan kemampuan untuk menerima diri sebagai individu dengan kelebihan dan kekurangan, ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kesediaan untuk mengembangkan pola-pola adaptif yang fleksibel. Artinya, bagaimana mengembangkan pola ini adalah tidak banyak menuntut kesempurnaan pada diri sendiri maupun orang lain, ya. Nah, kita sering kali mendengar nobody perfect, ya. Nobody perfect ini sangat harus kita pahami. Ketika pemahaman ini sudah menyatu dengan persepsi kita, maka ketika ada orang yang membenci kita, kita tidak jadi insecure. Ketika orang ada yang memuji kita, kita tidak lantas jadi sombong. Nah, pola adaptif ini harus terus kita internalisasi dalam kehidupan kita. Pastinya ini butuh waktu dan juga butuh pengalaman ya. Harus terus dilatih. Ketika ada yang memuji, bagaimana respon kita? Ketika ada yang membuli, bagaimana respon kita? Disertai dengan pola adaptif tadi ya. Banyak sekali nilai-nilai dalam kehidupan kita yang bisa mendorong pengembangan pola-pola adaptif ini. Kemudian langkah yang ketiga, agar seorang menjadi comfort atau menjadi nyaman dengan dirinya adalah kemampuan untuk menyadari dan menghadapi sikap dan tingkah laku negatif dari orang lain yang memiliki pengaruh penting dalam kehidupan. Contoh seorang karyawan yang kemudian karena kerjanya tidak bagus, kemudian dikasih kritik oleh atasan. Nah, ini juga ini bisa jadi contoh. Atau seorang mahasiswa dikasih masukan oleh dosennya, kemudian tiba-tiba dia menangis, kemudian curhat di medsos, wah dosennya killer dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya mencerminkan perilaku bahwa si mahasiswa tadi atau si individu tadi belum siap untuk merasa comfort dengan dirinya. Terus yang disebut comfort itu bagaimana, Bu? Nah, yang disebut comfort adalah kita tetap bisa mengontrol setiap kondisi yang terjadi pada diri kita, ya. Kembali ke prinsip-prinsip yang disampaikan saya di awal, bahwa kalaupun ada yang mengkritik kita, kita harus sadar bahwa tidak semua orang kok benci sama kita, tidak semua orang kok suka sama kita. Nah, ya, kalaupun ada yang mengkritik, kita harus sadari bahwa oh, ternyata saya masih ada kekurangan seperti ini. Berarti kita harus fair ya, harus berani mengakui, harus berjiwa besar bahwa oh ya, saya dapat kritikan seperti ini, berarti saya harus berani untuk memperbaikinya seperti itu ya. Jadi kalaupun ada orang yang menurut kita penting dan orang itu ternyata memberi penilaian negatif pada kita, nah kita bisa belajar bahwa orang tersebut pastinya punya ilmu yang jauh lebih banyak. Dan dari ilmu itu dia menilai bahwa kita masih ada yang harus diperbaiki ya. Nah, dari kesadaran itu respon kita pasti akan lebih wise, akan lebih bijaksana untuk menyikapi bahwa tadi tidak semua orang benci sama kita dan tidak semua orang suka sama kita seperti itu. Kemudian langkah yang keempat adalah menerima kenyataan bahwa persepsi dan citra diri tidak statis ya. Nah, sekali lagi tidak statis artinya bisa berubah ya. Bisa berubah sesuai dengan proses kesadaran, pemahaman ya, pengalaman hidup dan sebagainya. Nah, disinilah nanti teman-teman pasti
butuh waktu untuk mencerna ya, bagaimana kita sebagai seorang individu bisa menerima diri kita dengan baik ya. Pastinya akan dikaitkan dengan perkembangan kalian ya. Usia mahasiswa ya biasanya masih labil dan sebagainya. Nah, ini juga butuh latihan untuk memahami diri sendiri. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan. Setiap orang memiliki kebutuhan akan sekuritas dan kebergantungan. Setiap orang juga memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan bebas. Setiap orang merupakan individu yang unik dan memiliki potensi yang unik. Aspek-aspek potensial individu untuk tumbuh berada dalam interrelasi yang dinamik yang membentuk keutuhan. Ya. Jadi yang pertama ini memiliki kebutuhan akan sekuritas atau kebergantungan. Ya. Tidak ada orang yang bisa sendiri mandiri banget seperti itu, tidak ya, karena kita sudah kodratnya menjadi makhluk sosial. Artinya kita tetap membutuhkan orang lain. Begitupun yang kedua, kebutuhan untuk tumbuh dan bebas. Ya, semua orang butuh untuk tumbuh dan bebas. Jadi alangkah tidak bijaksananya manakala kita membatasi diri atau tadi terlalu bergantung pada orang lain atau terlalu mandiri ya. Ya, individu yang unik pun pasti juga mempunyai potensi yang unik ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sama persis itu tidak ada. Bahkan dua orang kembar identik pun pasti mereka mempunyai perbedaan, entah sifatnya, karakternya, ya, hobinya dan sebagainya. Karena memang individu itu unik ya. Oke. Sistem nilai apa yang menjadi anutan saya dan bagaimana sistem nilai tersebut mempengaruhi dan membentuk tingkah laku dan pergaulan saya dengan orang lain. Nah, kelompok kebudayaan cenderung membentuk nilai dan standar tingkah laku, di mana hal ini akan menimbulkan kadar emosi serta membentuk sikap, perasaan, cara berpikir, dan tingkah laku. Seperti halnya pekerja sosial, seorang perawat juga harus menghindari penilaian terhadap sikap dan perilaku klien menurut sistem nilai yang dianutnya. Ya, jadi harus aware ya kalau seorang perawat harus bisa menunjukkan bahwa dirinya ini seorang yang profesional sehingga penilaian negatif dari pasien yang terkait dengan nilai itu bisa diminimalis ya. Perawat yang efektif haruslah menyadari bahwa ia merupakan sistem nilai yang berjalan ya, sehingga ketika seorang perawat berhadapan dengan pasien, dia tidak membedakan apakah pasiennya itu dari strata ekonomi tinggi, sedang atau rendah, dari agama manapun dan sebagainya. Karena tadi kita sebagai perawat berjalan sesuai dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh profesi kita ya, tidak membedakan suku, bangsa, agama dan sebagainya pada pasien-pasien kita. Kemudian yang kedua, menggunakan semua alat dan cara agar ia menjadi sadar akan alat apa yang paling berguna. Ini digunakan agar perawat peka terhadap perbedaan sistem nilai. Berusaha untuk mengevaluasi diri dan sistem nilainya secara objektif dan rasional dengan melihat asal mula dan tujuannya, serta mencoba menelaah apakah sistem nilainya itu juga baik atau diterapkan kepada orang lain. Berikutnya, berusaha untuk mengubah nilai-nilai yang dianggapnya perlu sebagai hasil dari evaluasinya. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan dikelompokkan dalam dua golongan. Yang pertama, nilai terminal dan yang kedua nilai instrumental. Dikatakan mempunyai nilai terminal adalah ketika seseorang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, ya. Jadi harusnya semua orang itu tahu nih, ya. Teman-teman tuh harusnya tahu ending dari kisah hidup kita itu seperti apa, tujuannya apa, ya. Ketika kita bekerja tujuannya apa? Ketika kita kuliah, teman-teman kuliah itu tujuannya apa? Ya, harus jelas.
harus terdefinisikan. Apa sih tujuan akhir kita? Gitu. Kemudian yang kedua, nilai instrumental. Nah, ini adalah dikatakan punya nilai instrumental manakala seorang mempunyai cara-cara yang diinginkan untuk mencapai tujuan akhirnya. Ya, nah, ada kesinambungan antara nilai terminal dan instrumental karena dua-duanya akan saling terkait. Orang akan dapat dan berusaha mengubah nilai-nilainya ketika ia menyadari adanya perbedaan antara apa yang semula mereka yakini dengan apa yang mereka lakukan dalam menerapkan nilai-nilai. Ya. Sehingga ini juga bisa akan melahirkan individu yang bisa terus berpikir dan bersikap objektif. Ya. Jadi ketika mereka mempunyai nilai yang diyakini, nilai ini akan mendorong seseorang melakukan dan menerapkan nilai yang diyakini ini dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, contoh seorang muslim yang taat, yang yakin dia tidak mau terkena riba dan sebagainya. Nah, dalam kesehariannya juga akan seperti itu. Dia akan sangat hati-hati untuk menggunakan hartanya, mendapatkan hartanya dan sebagainya. Atau dalam kehidupan seorang perawat nih, seorang perawat yang dia tulus menolong orang lain, ya, meskipun mungkin pasiennya judes dan sebagainya ya, tapi karena dia sudah mempunyai nilai yang tertanam dalam dirinya bahwa dia bertugas untuk melayani siapapun yang menjadi pasien dia, maka dia tidak akan mudah terpancing dengan perilaku dari pasiennya tersebut. Nah, berikutnya untuk mencapai pribadi yang nyaman, seorang bagaimana berhubungan dengan masyarakat tempat tinggal dan bekerja. Perawat tidak hanya merupakan bagian dari kelompok kecil seperti keluarga, lingkungan rukun tetangga, lingkungan pekerjaan, organisasi. Akan tetapi seorang perawat juga merupakan anggota masyarakat yang luas. Nah, ini juga bisa menjadi bekal bagi teman-teman yang masih di semester awal ini untuk bagaimana belajar memahami peran, ya, peran kalian sebagai seorang mahasiswa itu ketika berhubungan dengan sivitas akademik di lingkungan itu seperti apa. Nah, ketika keluar dari UHB sebagai seorang anak kos misalnya, nah bagaimana tuntutan lingkungan menuntut kalian menjadi seorang anak kos yang baik? Pun ketika kalian harus pulang, bagaimana lingkungan kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian, tetangga-tetangga kalian menuntut kalian untuk bagaimana Anda, teman-teman ini, berperilaku sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungan kalian. Nah, hal ini merupakan bagian bagaimana sih cara kita berhubungan dengan masyarakat di mana kita tinggal. Yang kedua, partisipasi dan relasi sosial akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap tidak hanya pada diri kita sendiri secara individu, tapi juga berkaitan dengan orang lain. Perawat juga harus memiliki kesadaran bahwa posisi dan perannya di masyarakat itu sangat integral, bagian dari integral ya dari sistem kesehatan di negara ini, salah satunya adalah perawat ya, sehingga hal-hal ini harus dipahami betul oleh seorang perawat. Bagaimana gaya hidup saya? Nah, untuk memahami gaya hidup ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Gaya hidup seseorang bisa disebabkan oleh yang pertama, perbedaan individu ya. Nah, ini merupakan aspek bawaan yang pastinya setiap individu pasti berbeda. Kemudian yang kedua, pengalaman masa lalu ya. Nah, gaya hidup misalnya mahasiswa yang biasa dari kecil hidupnya dimanja, begitu kuliah dia harus menyiapkan apa-apanya sendiri. Nah, ini akan berpengaruh nih terhadap gaya hidup seseorang ya. Kalau biasa dimanja, ketika dia harus kuliah mandiri jauh dari orang tua, nah kelihatan tuh biasanya ya. Selain tadi perbedaan individu ya,
ada dua mahasiswa yang memang sama-sama dari anak orang kaya misalnya, tapi si A biasa dididik untuk disiplin, sementara si B biasa dididik orang tuanya untuk bermanja-manja, ya semua kebutuhannya dipenuhi. Nah, ketika A dan B ini kuliah di satu kota di mana dia harus jauh dari orang tua, nah perbedaan gaya hidup dua anak ini akan bisa kita lihat, ya, karena tadi mereka dipengaruhi oleh aspek bawaan dan juga pengalaman masa lalu, ya, termasuk pola asuh yang diterapkan oleh keluarganya. Kemudian untuk memahami gaya hidup, kita juga harus melihat bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh perawat, salah satunya adalah ketidakmampuan untuk tidak menyetujui, untuk menyampaikan pandangan yang berbeda, untuk menolak permintaan, untuk mendiskusikan permasalahan yang mengandung kadar emosional yang tinggi, dan untuk mengatakan tidak atau jangan dengan cara yang lebih konstruktif, ya. Jadi kalau di keperawatan, terutama di keperawatan jiwa, ada yang namanya marah asertif. Ya, marah asertif itu marahnya nggak bikin marah gitu ya. Marahnya nggak bikin marah itu gimana? Jadi marah yang disampaikan dengan cara yang baik dan benar dan diharapkan tidak melukai perasaan orang lain. Nah, ini sangat penting dikuasai oleh semua perawat. Berasal dari latihan atau pengalaman masa kanak-kanak di dalam keluarga, sekolah, institusi sosial lainnya yang tidak menekankan pentingnya, bahkan menganggap tidak baik. Mendiskusikan persoalan yang menyedihkan dan mempertanyakan atau mempermasalahkan pandangan atau kekuasaan, serta mengkonfrontasikan perbedaan secara jujur dan terbuka. Jadi kalau dikritik itu bagaimana? Kalau tidak setuju itu bagaimana? Itu bisa dilatih ya dengan tadi kita belajar untuk memahami gaya hidup saya, gaya hidup kita. Selanjutnya, untuk memahami pribadi kita, ada 3 tipe kepribadian yang bisa dipahami ya. Yang pertama non-assertiveness, yang kedua assertiveness dan aggressiveness. Non-assertiveness ini adalah mereka yang menolak hak atau yang tidak suka menonjolkan hak sebagai haknya dan tidak suka memperlihatkan atau menampilkan pendapat, pikiran, dan perasaan sendiri kepada orang lain. Tipe ini ada plus, ada minus ya. Jadi tidak ada tidak semua yang kita lihat pada orang non-assertiveness ini bisa dipandang negatif ya. Akan tetapi memang orang-orang dengan non-assertiveness ini cenderung diam, ya, meskipun mungkin dia tidak suka dan sebagainya. Kemudian tipe asertif ini adalah mereka yang suka atau tidak ragu-ragu menyatakan perasaannya, pikirannya dengan cara yang memperlihatkan penghargaan terhadap hak-hak orang dengan siapa ia berinteraksi. Kemudian yang ketiga, agresif. Mereka yang menggunakan hak-haknya untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya, akan tetapi caranya biasanya lebih ke arah menyerang dengan siapa dia berinteraksi. Selanjutnya, untuk menjelaskan apa pandangan hidup saya. Ini bisa kita mulai dari bagaimana kita memahami dasar filosofi bagi pelayanan kemanusiaan yang diberikan oleh seorang perawat. Seorang perawat pastinya punya dasar bagaimana sih kita melakukan pelayanan terhadap manusia lain atau pasien kita. Nah, dasar filosofinya adalah individu adalah makhluk sosial. Ya, artinya kita semua harus sadar bahwa semua butuh orang lain. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, bahkan untuk sandal jepit kita butuh orang lain. Untuk kacamata misalnya kita butuh orang lain. Untuk baju yang kita pakai kita butuh orang lain. Ya. Dua, individu berada dalam interrelasi dengan orang-orang lain. Jadi berada dalam hubungan dengan orang lain. Ketiga, kesejahteraan individu dan kesejahteraan kelompok tidak dianggap terpisah-pisah,
Setiap orang dan juga semua bentuk kehidupan memiliki harkat intrinsik. Setiap orang juga bentuk kehidupannya ditandai oleh kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang ke arah perwujudan potensi yang unik. Individu dan masyarakat dapat pula dipahami dengan menggunakan cara-cara ilmiah, seperti halnya dengan penelitian-penelitian yang sering dilakukan oleh para ahli. Ya. Individu dan masyarakat memiliki kemampuan untuk berubah sebagai bagian dari hakikat intrinsiknya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jika ada yang masih ingin didiskusikan, silakan bisa disampaikan di ruang Skalsa, di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.